Enggak, gue ngomongin ini Prabowo blunder aja. Masih dibela anjir. Maksudnya kalau buzzer gitu nggak masuk. buzzer. Indonesia akan berusia 81 tahun nanti 17 Agustus. Nah menurut lu di tahun keberapa bubar? Ruben Onsu sama Sarwenda maksud gua. Jujur ini janggal sih. Ini kali ini bapak ini akhirnya blundernya udah skala internasional. Skala internasional? Iya. Masa nge-spill senjata nuklir sampai ke skala internasional? Aduh. Banyakan omon-omon sih. Makanya Pak, Mas, banyak omon-omon. Kak, Ini beda. Kalau di sini omon-omon tapi daging. Nah. Emang omon-omon yang nggak ada dagingnya di mana? Dia di sana. Oh, di sana. Iya di Di sini sana. ada Ini dagingnya? Daging. Nah hari ini omon-omon tapi daging bersama Tommy dan Fatira. Let's go. Welcome back. Ketemunya di sini. Rama. Siapa sangka? Udah lama nggak ketemu Tom. Udah lama gak ketemu. Iya ini Udah punya ini, dia jadi manajer Kopdes. masih jadi staff. Ini baru kelar jadi pelatihan. Dan kalian hari ini ke omon-omon tapi daging khusus banget spesial kemerdekaan. Siapa? Apa? Spesial apa? Spesial kemerdekaan. Emang kita masih merdeka? Udah merdeka. Ini ya bulan kemerdekaan ini udah masuk Bulannya ya, Bulannya. secara Yes. perayaan kemerdekaan, Yes. tapi secara aktual Iya merdeka kita. merdeka. Masih merdeka. Oh, maksud lu gak merdeka? 17 Agustus. Siapa yang harus merdeka sih? Orang 8 jam ngantri di rumah sakit, pasien BPJS sampai meninggal, karena fasilitas publiknya jelek. Kalian Ngeri. masih mau menganggap ini Ngeri. merdeka? Ngeri. Ini marah-marah mulu kenapa sih ini orang? Baru Di mulai konten udah marah. marah-marah, di sini marah-marah. Ini biar ada dagingnya. Biar gak omong-omong doang kita kayak Marah-marah terus. Gitu. Emang semarah itu emang lo? semarah itu ya. Heeh. Sama siapa dulu nih? Ya sama inilah Sama keadaan. pemerintahan ini, keadaan ini. Sama Prabowo spesifiknya sih. Astagfirullahaladzim. Iya, lalu semakin ngomong. Prabowo tuh di mata lu janggal terus ya, Iya. kayaknya ya. Gue bener-bener mendukung Prabowo nomik sebenarnya. Ya, tapi ini kita tuh ya kita kan teman lama konten ya. Awalnya kan kita ada Bersama. dulu, namanya kita bikin kan discuss Discuss. project Discuss ya. project. Ada projectnya. Ada project. Project besar. Tapi waktu itu discuss nggak ada projectnya sih. Itu kalau kalian cari udah nggak ada itu ya. Masih ada Udah di- enggak. di pin Masih kok. ya. Tapi TikToknya udah diganti. Jadi Udah. Tommy Bowo. Ya, itu udah diganti. Terus kita terakhir ketemu di kapan kita Di terakhir ketemu? Ingat nggak? acara ini Ada. Prabowo Gibran. Kreator Indonesia Maju kan waktu itu kan. Iya, itu kita Kita vendor waktu Kita itu. ngerjain Iya, itu. Itulah kerja terakhir. enggak kita ketemu di Enggak, ini gua terakhir di sama- Kementerian Kegelapan. Iya, gua. Oh di Kementerian gua sapu. Kegelapan. Iya kan? Bener. Pokoknya di Pokoknya. event-event aktivisme lah. Iya, event-event Pokoknya kalau menyuarakan keadilan Mau mah. ketemu Tommy, ketemu Fatira, datang ke Kan acara bisa. aktivis juga pasti Iya. ada kalian ya. Kamis sore tuh ada di depan istana kita. Konten. Aktivis banget ya. Enggak Lu sih. aktivis konten atau konten kreator atau dua-duanya ya? Nggak kayaknya. tahu lagi krisis identitas Sekarang- kita. Pokoknya gue kalau kebijakan janggal gue marah aja. Iya, itu aktivis masuk Masuk berarti. aktivis ya. Lu suarakan di Medianya, media di sosial media ya kan? Konten kreator. Fatira juga sama ya. Iya. Oh, mirip-mirip. Aktivis konten kreator. Lu apa sekarang? Gua host podcast. Host Oh. podcast. Host magang. Dari kapan? Suka ya podcast gitu ya. Suka. Nah, gua tuh ngelihat Tommy konten ya tadi kan marah-marah mulu. Emang marah banget ya? Marah banget lah Rama. Lu gak marah? Enggak. Oh marah gak Om? Coba langsung kamera. Lu marah gak? Gue marah, cuma Marah. biasa marah. Siapa yang gak marah sama rezim sekarang? Kecuali Ali Mudin, Sivia Pecel lele. Pecel lele. Demi Allah. Tapi lu gimana Tom? Happy dengan kehidupan lu sekarang nih ya? Kehidupan gue Terlepas dari kondisi tadi yang lu keselin, lu marahin sama Iya. keadaan negara ini. Happy sih. Tapi hidup lu sendiri, hidup lu sama Fatira gimana? Hidup gue, maksudnya kita gak hidup bareng BTW. Gue takut teman-teman di luar sana ngerasa, mereka hidup bareng. Enggak ya. Kita punya kehidupan masing-masing. Iya. Kehidupan Pokoknya- gue baik. Apalagi semakin banyak blunder kan. Jadi semakin banyak yang Yang bisa kita- dikritisi. Yang bisa dikritisi. Ah. Enggak hanya sekedar dinaikin untuk viralitas. Enggak. Enggak lah. Tapi untuk project ya. Enggak. Enggak Untuk menyuarakan lah, Kak. Iya. Kalau Sebenarnya kerjaan gimana? kerjaan ya masih. Kita masih budak
budak agensi lah. Agensi Masih ya. harus kerja, Terus kerja. masih harus nunggu gaji bulanan ya kan. Makanya kita tuh marah tuh gara-gara itu Rama. Kenapa? Kita kerja capek-capek, masa pajak kita dikasih sama orang-orang yang blunder terus kalau ngomong di mic. Iya, Tommy tuh kerja sampai pantat keringetan di pantat-pantat. Digaji buat apa? Bayar pajak. Nah, Pajaknya- buat apa? Dikorupsi. Ah, Lapor ada yang korupsi ke penegakan hukum. Penegakan hukumnya nyimpan 74 kilo. itu Monas Cagar Budaya yang juga Monas- minder. Monas juga minder itu sama Mas Febri Ardian saja. Waduh. Iya Lu kan? nggak ada takutnya ya? Maksudnya lu nyebut nama, lu singgung tokoh politik atau ya company besar di konten lu sebut gitu. Ya kan kita Nggak kan takut. juga Iya. bukan kita yang membawa isu. Maksudnya udah clear nih, udah bener tersangka Febri 74 emas. Bisa dong berarti kalau gue bilang itu emasnya Febri ya kan. Ya kalau bisa datanya bener kenapa takut ya kan. Iya, selagi itu emang Agak takut benar jujur gitu, ya sih. isunya benar, nggak yang kayak penggiringan opini. Bener, Kan kita karena- bukan konten kreator penggiringan opini. Karena punya kayak, backingan. oh, Kita itu masih Tommy. mencari backing. Itu Tommy, aku enggak. Enggak lah. Backingan kita rakyat Indonesia. Cuy, Aduh, lah. aduh. si backingin tuh. Ya, jaket lunat macan tuh. Tapi gue lihat Tommy sama Fatira nih keren sih. Maksudnya sekarang konten kreator Oh, politik kakak. nomor berapa? Bisa aja kakak. Nomor 5 ya. Ada nomornya ya? Nomor Kalau 5 konten kreator politik nomor 5 Nomor empat setelah Rama. Deddy Corbuzier. Oh. Nomor 1 kan Ferry Randi. Oh iya, Ferry Oh. Randi. Iya. Nomor 2 Salim Doer oke. Nomor 3 Dia dikasih solusi masuk. DJ Doni. Wis. DJ Doni nomor 3. Jadi bisa. Nomor 4 Deddy Corbuzier. Nomor 5 Kalian. Gianluigi. Gianluigi aman ya. Aman ya dulu. Bang Gian, Iya. Bang Gian, respect. Itu mentor, kanda. mentor itu. Itu mentor gua. Mentor lu juga? Mentor kita. Heeh. Bener-bener. Tapi lu ada mentor lagi gak selain itu? Mentor ya sekarang ya. Iya. Ya banyak lah kan Banyak. semakin banyak konten, semakin banyak ketemu orang. Makin banyak Jadi, ketemu orang. Iya, gue terhubung sama Salim Doer, sama DJ Doni. Akhirnya mereka Semakin jadi dekat dengan juga elit-elit kekuasaan gak? elit ya. Nah, Hmm, kalau Enggak teman-teman sih, konten takutnya- kreator politik kan pasti lu overclaim gue takutnya ya. Kayaknya enggak sih. Enggak sedekat itu sih. Enggak. Fatira mungkin ya. Gue enggak justru. Enggak juga. Ya kayak sama teman-teman konten kreator lain tuh kan itu buat tuker informasi. Mm-mm. Ya, ini udah- belum ya. Mm-mm. Belum ada. Makanya Untuk sampai rezim kalau ke ada yang elit mau tuh ngedeketin kita terbuka kok. bisa lah. Jadi modal nekat doang Anda ya kontennya. guys, lu jangan- Modal nekat, Udah nekat. modal kemarahan sih sebenarnya. Modal kemana? Oh ya, lu dalam bikin konten tuh yang penting bener dulu Hmm, atau lu nyari engagement hmm. fakta atau kebenaran nomor 2, nomor sekian Oh. atau lu nyari lucunya dulu. Kalau gua kan dulu Nyari lucu karena ya. basicnya komedi jadi nyari lucu dulu. Bener Mm-mm. nomor sekian. Kalau Oh, sekarang lu lu nyari gimana? punchline dulu ya? Iya, Kalau gue Oh, sekarang iya. nyari benernya dulu sih. bener Nyari dulu. benernya dulu. Baru ini isunya relevan nggak? Relevan tuh mungkin bisa kaitannya sama engagement lah. Cuman bener atau nggak dulu sih. Kalau host kan ya Allah kita ya mati kita ya. Nah, cara lu gimana? Cara lu berdua gimana untuk ya tadi nyajiin konten yang bener tapi cara engagement kan juga melejit kalian. Sebenarnya kalau udah isunya satu kalau udah isu nasional misalkan kayak kemarin contohnya kasus korupsi dari Jampitsus, Iya. kita mau statement apapun kayaknya udah bakal engagement bakal narik karena kan yang bahas konten politik kan nggak sebanyak konten komedi dan konten-konten lainnya kan. Jadi ya bisa dihitung lah yang ya cukup banyak. Cuman menurut gue jadi maksudnya adalah caranya gimana kalau udah skala isu nasional nggak susah sih nge-craftnya sih. Kayak lu mengkritisi aja itu udah jadi poin. Atau kalau Fatira? Fatira gimana? Ya sama kalau kita kayak ngejar viralnya doang tapi isunya nggak bener kan bahaya ya buat kita juga buat Iya. ngapain juga kita ngegiring opini kalau isunya nggak bener. Iya. Kalau untuk nyari viralnya itu paling pastiin dulu ya isunya benar, valid, ada datanya, ada di media nasional dan emang udah teraminkan lah sama audiens. Nah baru gimana cara viralnya ya itu balik lagi kalau gue kan pernah di kreatif di sosmed, lu juga kan Kak pasti Iya. kita tahu lah gimana ngebungkus Iya. itu untuk Nge-craftingnya Wis daging Kalau- banget. Sesuai sama Kalau ini. lu gimana? Kalau Gue udah kasih pernah daging dulu ya, gue kasih.
Ini emang sengaja khusus kalau ada omongan daging kasih gitu. Ini masih banyak Ini stoknya. katanya- Jangan buat kita, buat MBG aja kan. Ada gizinya soalnya, biar ada gizinya. Daging MBG ya. Kalau lu Tommy. gimana? Lu Apa? udah gak pernah konten lagi, udah deket sama rezim ya? Gua Iya, konten jangan-jangan di jalur nih. yang lain. Apa? Contohnya Lu di apa di Membantu orang untuk bikin konten kalau gua sekarang. Oh. Jadi bukan guanya tapi bantuin orang ya di belakang layar lah, rezim. belakang layar. Rezim. tapi di resim. Tergantung orderan aja. Kosong. Sama lah kayak Balik lagi kalian. ya. Gue juga lihat lu ini juga ya punya program podcast juga kan? Iya. Si Tommy Iya. yang di Dinasti Komedi. Di Dinasti Komedi Indonesia. Keren banget. Jadi kalau kalian mau Respect. ini Respect. share ke di YouTube DKI bentar ya. Apa sumber A1 ya? Sumber A1. Dapat dari mana tuh info-info A1 itu? Sumber A1 banyak di sosmed. Sekarang udah enggak eksklusif lah isu-isu. Dari Soros ya. Iya. Nah lu pernah nggak ada pengalaman Di chat Soros gitu ya. ya atau di chat Cicat Soros. atau Semasa gini apa, Soros orang-orang yang lu DM kritik, ah. orang-orang yang kritik itu tersinggung terus lu Pernah sih. diancem atau mungkin dari rakyat dan netizen Pernah yang kan? nggak suka sama pendapat lo. Waktu kita ngonten bareng, coy. Jadi siapa nih yang mau ceritain nih, kita pernah kena sama Dulu. Yang mana? lu sepura-pura gak tahu lu berdua. Gue lupa, sumpah. Halo Iya. Dek, halo Dek. No. Di DM Yaudah, halo Dek. Di DM halo Pokoknya Dek juga intinya- pasti nih Fatira. Pokoknya intinya kita ngontenin waktu itu ada capres atau cawapres, terus yang kayak dia nggak suka, mungkin karena lagi zamannya pemilihan Oh pilkada iya, pilkada. dan mau disamperin kan dari Iya, ini. kita nggak bisa bilang Bisa. apa Itu iya pokoknya intinya Cagup atau? akhirnya di telepon lah sama beberapa orang, kayak ada yang ke lu, ada yang ke gua, ada yang ke Tommy, ada satu lagi ke teman kita namanya Kak Gina kan. Itu diteleponin Waktu kita semua. ngebahas Ridwan Kamil. Itu mah emang Bandung kacau pas zaman Ridwan Iya, Kamil. iya, Jadi iya. kayak mau ditelepon juga kayak kita santai aja kan. Siapa yang nelfon? Yang nelfon yang kayak di take down dong gitu. Atau enggak disamperin gitu. Oh iya. Yang mana? Ada. Terus Kita ngontennya di Kemang pada saat itu. Ada gua berarti. Ngomongin pilkada salah satu cagup di daerah Jawa. pokoknya intinya gitu. Ada lu nya di Oh, daerah Jawa. Kita dapat pilihan mau di take down atau Pilihannya waktu itu mau Coy, di take down coy. atau disamperin gitu ya. Iya, nah gitulah. Akhirnya kita ya udahlah berbesar hati untuk yang kayak ya udah Pada saat itu ya daripada. oh ya daripada panjang Iya. yang kayak gitu. Dan gua Akhirnya take down. Akhirnya enggak Akhirnya- archive. take down. Sebenarnya masih bisa. Enggak. Ya, kira take down. Take down, enggak archive kok. Itu kan yang dari sisi yang lu kritik kan. Kalau yang sesama rakyat tapi beda pendapat Oh, itu gitu. enggak. Di TikTok Itu banyak wajar. gitu. Banyak banget ya komen-komen ya. Iya. Apa yang paling lu baca? Enggak, gue ngomongin ini Prabowo blunder aja. Masih dibela anjir. Maksudnya lu kalau ngebela programnya Pak Prabowo, gue masih masuk akal lah. Hmm. Ada argumentasinya. Hmm. Ini kan blunder nih. Kayak timnya kemarin ya, case-nya kemarin itu dia blunder yang bilang Iran punya nuklir. Iya, yang nge-spill Iya. nuklir. Timnya aja ngekat video itu, baru Mm-mm. timnya aware nih kalau misalkan Bapak blunder. Terus Terus gue ya udah, digantikan. mendingan minta klarifikasi daripada dibela-bela kayak gitulah. Tapi dari konten-konten kalian semua itu yang lu yang paling rame yang mana? Masih yang itu ya? Penjarahan itu ya? Yang sama Oh, iya. Puan ya, Kak? Hah? Iya. Yang Puan? Iya. Kemarin yang Bahlil juga kegeser tuh akhirnya. Ini naik pertamax bensin, naik 16.000. Pertamax naik. Tadinya kan Once yang nggak mau ngomong. Nah itu tuh kegeser sama Bahlil nggak mau, bukan nggak Bahlil nggak mau ngomong, Bahlil naikin bensin malam-malam pertama. Tapi konten apa Teras Jam Plus udah ketutup. Teras Oh, yang pelas. Di Instagram Legend. udah kegeser kayaknya ya. Legend Iya, tuh kalau iya. keyword Teras yang plus Gina itu video apalagi. itu. Gina lagi gini nih. Gebrak. Tapi lu Kakak-kakak dalam bikin berturban. konten maksudnya lu nyari ini lagi nggak? Apalagi nih yang gue bisa bikin lebih gede lagi viewersnya lebih banyak lagi. Mikirin Kalau gue ya konten ya nanti dulu sih. Maksudnya gini. Tulus. Ya udah ini platform buat ngomong aja, kalau ternyata diundang-undang podcast, kalau ternyata bisa ekspansi kayak gitu bonus lah. Nggak ngepikirin karena kan gue juga kerja. Jadi gue ya kalau nyari duitnya di kerjaan, kalau di konten ya nyari berdampak engagement aja. Berdampak untuk masyarakat Indonesia. pilih saya gitu ya ujung-ujungnya ya.
Tapi lu buka endorse gak? Enggak lagi. Enggak. Enggak. Kan ada cuannya di situ. Lu Fatira? Siapa sih yang mau placement di konten politik? Nggak tahu kalau lu. Gue kemarin ini untuk Mas Jokan, gue nge-review, Oh iya benar. nge-review Dia dapat review Review film. ada film Ghost in the Shell, kebetulan Oh, promo. filmnya itu. Iya, gue datang. Oh iya maaf, gue datang. Datang Kejauhan Pak. Gue kemarin datang ke Premier. Premier ya. premiernya, Oh. karena kebetulan di film Ghost in the Shell itu kan ngekritik isu sosial politik juga Iya, ya. ada. Udah Jadi- nonton? Jujur Udah. bagus. Lu udah nonton? Udah. Kan? Tentang Oh korupsi. itu yang kayak gitu-gitu masuk ya. Oh iya ya. Gue Bang Jokan gue nggak di ini sih. Kayak waktu itu lu lagi ini deh Kak, apa? Balik kampung. Oh iya Deng. Hmm, Iya lagi di Jambi. Kalau buzzer gitu nggak masuk. buzzer. Kalau misalkan produk-produk yang Itu udah big no lah. itu kan udah mereka susah, pasti nggak mau nggak akan lah. masuk mau ke politik kan, karena konten lu kan keras gitu. hmm. Tapi kalau yang memang membutuhkan, Contohnya seperti apa Rama, tolong dijelaskan elaborasi. yang butuh bantuan angkat isu, Oh sering. Kalau itu sering. kayak apa namanya pengadilan sosial media, itu kan sekarang dampaknya besar banget kan. Iya. Nah itu lu berarti Gue sering banget kalau itu dibayar. dimintain tolong dulu. Dimintain tolong. Habis itu kasih invoice. Nih kita make things clear tentang perbazaran nih. Ya. Oke, gimana? Ini Jelasin kamera ke gua. tolong mati dulu ya. Ini harus Jelasin ke obrolan off cam ya. Cuma apa? Lu sepakat nggak kalau buzzer tuh penyebar informasi kan? Yes. Ini tema baru nih. Apapun itu kan. Ya. Maksudnya penyebar informasi. Kita medianya. Kalau dulu tuh ada media-media konvensional, sekarang mungkin medianya berkembang jadi orang, KOL, content creator ya kan. Hamles media juga Nah, sekarang ya. Di situasi sekarang kayaknya menurut gua ya keadilan tuh harus disuarakan Oke. biar jadi atensi, baru bisa diproses secara ya harapannya secara adil gitu. Iya. Nah, ada orang-orang yang ada orang-orang yang terkena masalah hukum. Kena masalah hukum. Yang menurut mereka dan menurut peradilan pun juga clear gitu kan. Jadi kita di acknowledge fakta dulu. persidangannya Iya, gitu kita ya, di acknowledge. Wah, ada isu kayak gini-gini nih, pas gua baca terus gua liat pengadilan yang benar nggak ada. Oke, sesuai ini kan berarti sama apa yang kita omongin, kita perjuangkan, kita bantu. Dibayar ataupun tidak dibayar. Oh ya. Jadi hati nurani aja ya. Dan tadi base-nya kebenaran gitu. Biasanya kebenaran. Karena kan kita kan tinggal di negara kita sendiri ya, maksudnya kita tinggal di Indonesia. Kalau kita ngeliat ini agak cringe tapi ini omong-omong tapi isinya daging banget. Wes. Nah, kita tinggal di Masuk negara lagi. kita sendiri. Kalau kita nggak memperjuangkan apa yang ada di lingkungan kita, ya kita bakal selamanya tinggal di keadaan kayak gitu. Karena kriminalisasi itu bisa terjadi sama gua, sama Fatira, sama lu juga mungkin. Terjadi sama teman-teman tahanan politik kemarin. Gara-gara ngeposting demo, gara-gara ngekomen demo, mereka ditangkepin polisi. Ada lagi yang dia nimpa teks. Padahal timpa teks itu Benar. terlihat gitu loh. Namanya Harik, dia sampai ditahan. Pertama dia ditahan karena ACC kolaborasi. Collab postingan postingan, itu ditahan. Terus yang kedua Harik Itu bebas. Terus kena Ditahan lagi gara-gara timpa teks. Yang juga padahal timpa teksnya kelihatan banget nimpa gitu Terus kan. sebagai orang sosmed kesel gak sih ngeliat Iya, timpa teks, bukan timpa teks, dia Iya. bikin meme satir, Iya. dibilang timpa teks, bikin hoax katanya, terus dipenjarain sekarang, gitu loh, yang kayak gitu-gitu kan. Patut diperjuangkan gitu loh, maksudnya gitu-gitu. Jadi yang lu kerjain, maksudnya yang lu suarakan juga kasus-kasus yang secara pandangan lu udah nggak beres nih. Ya ada gap masalahnya gitu loh Kak. Iya basically kayak gitulah. Ya kan gue liat Nadiem Makarim. Nah tuh kan. Terus siapa lagi? Makarim, yang sering banget gue Nadiem Makarim, Kari Adrianto, Niko Wijaya, Amsal Sitepu kemarin Amsal juga. Amsal Sitepu, Rifa Siaan, Banyak ya, Muki, ada banyak. Mau placement? Aduh, Mau riset atau gimana? bayarnya berapa? Kalau keadilan Lu kan mahal, Tom. Sama temen. Yang siapa sih kalau Enggak, serius. buzzer termahal coba? Buzzer termahal ya? Kalau based on follower sih kayaknya nggak tahu gua. Iya, ada lah, listnya ada ya. Nggak punya. Nah, sekarang gue mau masuk ke ini, ke tema lah. Karena tadi gue di awal bilang kalian diundang untuk bahas tema kemerdekaan. 10 Agustus. Karena ini udah masuk bulan Agustus. Sebentar lagi ya. Ini udah bulan kemerdekaan lah. Indonesia 81 tahun. Indonesia akan berusia 81 tahun nanti 17 Agustus. Nah, menurut lu di tahun keberapa bubar? Ruben Onsu sama Sarwenda maksud gue. Bubarnya di tahun
Bukan. Gue expect-nya di tahun ini ya. Iya karena kan Tapi lagi menurut rame. lo Wenda apa Ruben yang salah? Iya, gue bahas kasus-kasus yang lagi Iya, rame aja. Benar. Kapan bubar tuh mereka? Bubar kan. Harapan gue sih tahun ini bubar. Dari kemerdekaan Oh, ini. ke isu rumah tangga tuh. Kan Enggak, karena- kan dari lingkup terkecil dulu. Bukan Indonesia yang bubar karena kalau yang bilang Indonesia bubar kan bukan Bukan kita yang bukan ngomong. kita. Prabowo yang ngomong. Ada lah itu. 2030 kan. Ngomongin kemerdekaan, gue coba tarik ke kalian gitu yang memang di sosial media, di konten kreator gitu kan. Nggak mungkin gue nanya apa arti kemerdekaan gitu Ya kan. Allah. Mata najwa Sejarawan. itu mata najwa. Jadi Sejarawan. ya kalau gue lihat sih memang udah merdeka ya kalau di sosmed. Buktinya ya lu aja masih ada sampai hari ini gitu. Iya. Lu sekeras itu ngata-ngatain, ngomong apa aja bebas. Ya, Lu ngeliatnya sama nggak? Merdeka nggak di sosial media? di sosial media to be fair merdeka karena gue bisa apa ya? Gue bisa ngomongin apapun itulah yang gue mau. Cuman kalau skala maksudnya kan yang gue nggak sepakat itu adalah masih banyak kok yang belum ngerasa merdeka. Kemarin kan kita ngeliat kan kasus orang yang pasien BPJS berobat nunggu 8 jam sampai sekarang meninggal. Ya, itu kan karena fasilitas publik kesehatannya nggak memadain, nggak proper lah, kayak gitu-gitu kan banyak ya. Nah itu sih orang nggak mendapatkan keadilan, apakah itu kemerdekaan yang dirasakan kan nggak juga. Orang berbisnis sama negara ada kerugian terus mereka dipenjara kayak gitu-gitu kan menurut gue sih nggak merdeka buat mereka. Ya kalau lu tarik konteksnya di sosial media, ya gue merdeka, cukup merdeka bisa ngomongin apa aja di sosial media. Nggak tahu kalau mbaknya gimana mbak? Fatira? Kalau gue sebagai konten creator ya, gue ngerasa merdeka dalam menyampaikan pendapat tuh emang udah kita dapetin. Cuma ya memang masih ada minus-minusnya lah. Banyak yang tadi Tommy sebutin, teman-teman tahanan politik karena menyuarakan, ada namanya Laras Faizati, dia menyuarakan karena kesel pada saat itu demo Agustus 2025 banyak korban-korban, salah satunya Afan Kurniawan almarhum. Iya. Dia menyuarakan karena dia kesal sama satu institusi. Institusinya gue kasih tahu. Waduh. Terus tapi ternyata dia dilaporkan lalu dia juga harus menjalani persidangan sampai akhirnya sekarang bebas tapi bebas bersyarat. Hal-hal yang kayak gitu masih ada kontrol-kontrol dari negara yang membuat kita ngerasa kita nggak sepenuhnya bebas. Ditambah dengan penegakan hukum kita nih yang masih main di belakang, transparansi kebijakan kita yang masih nggak transparan, dan program-program yang nggak memihak ke rakyat. Tapi kayak memihak ke siapa? Memihak ke mereka elit yang punya, memihak ke loreng. Siapa? Ke daging. Ya langsung sebut aja kayak Kopdes, MBG itu kan sebenarnya proyeksinya itu untuk rakyat ya, makan untuk rakyat, tapi kita ngelihat dari data itu alokasi dana yang paling besar justru buat apa sih? Buat hal-hal lain ketimbang ke makanannya. Kopdes itu sendiri kita ngelihat latsarnya militer, padahal itu buat manajemen keuangan di Kopdes. Tempat-tempatnya juga masih nggak bisa dijangkau gitu, di pinggir laut, di pinggir kaki gunung. Kayak gitu-gitu loh, kayak yang padahal hari ini kita ketawa-tawa tapi mungkin setahun ke depan kita ngerasain dampaknya bahwa APBN kita teralokasikan ke program-program flagship yang kayak gitu yang ternyata red flag. Wow. Daging lagi, ambil daging lagi nih. Dia lagi mau branding dirinya daging lagi loh. Nah ya, gue udah kayak gini harus dapat daging, nggak bisa. yang gede lah. Nggak bisa kok. Nggak bisa Nanti kok. lu dimarahin ya. properti lo. Dimarahin properti. Tapi nanti kita kasih daging lah nih. Ini pulang minimal dapat daging ya. Ya masa kagak, gue nonton orang motong sapi aja dapat. Dapat nih. Iya, jadi ya hal-hal kayak tadi ya, mengkritik di sosial media itu masih banyak yang dipidanakan, dan itu kan bisa nyasar ke siapapun termasuk ke kalian gitu kan. Benar ya. Berarti gue tarik kata-kata gue tadi kalau kita merdeka di sosial media ya. Karena secara ada ketakutan. Belum. Ada ketakutan itu ya. Adalah. Banget. Tapi tadi karena ada backingan jadi karena lagi. Merasa isunya benar. Ada backingan. Kita nggak masuk ke ranah-ranah pasal UITE dan lain-lain, masuk kayak kita nggak nyerang personal, kita fokus di nyerang kebijakannya misalkan.
kayak gitu-gitu. Tapi karena tadi Fatira udah masuk ke pemerintahan gitu ya, ya udah sekalian aja lah evaluasi Move Prabowo Gibran deh, pemerintahan Mau- Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Udah merdeka gitu. Kalau dilihat dari jawaban Fatira sih lumayan banyak catatan. Iya, Iya. ini nggak fair, Iya. Pak. Ini nggak objektif karena ngundangnya kita berdua yang Iya. suka marah-marah di sosmed. Makanya. Harusnya ngundang yang kayak Ali Mudin, Mm-mm. yang Oh, gua ngerasa kira langsung- negara tuh baik-baik saja dan banyak keberhasilan yang dicapai sama Prabowo Gibran gitu kan. Kalau di kita mah ya belum. Jelek semua. Iya, dan kita juga bukan ahli. Oke, apa deh yang baik kalau gitu? Apa yang baik ya? Deh. Yang baik Yang ketika, merdeka deh apa deh? yang baik ketika Prabowo nggak ngomong di mic. Menurut gue itu baik. Ya Allah. Kagak ada positifnya ini. Itu baik. Tolong. Emang di sini harus positif. Nggak itu baik bener Tapi BTW kita Ini orangnya kalau gelap yang banget ini. positif pasti diapresiasi kok. Iya kok. Kayak yang mana ya? Oh, Kita Prabowo apresiasi. pernah waktu itu nganggarin buat perbaikan sekolah kalau nggak Oh, salah yes. berapa triliun gitu. Itu Ayo. kita apresiasi. Iya itu. Lu bikin kontennya, apresiasi. Enggak. Enggak ada engagement kali itu. Kita diam tuh apresiasi. Ya ngapain lagi nggak sih? Lu udah kerja bener ya udah. Ya. Berarti lu in the right path gitu. Kalau misalkan lu nggak bener kita kritisin. Oh Ya ada. itulah tugasnya kita. Kalau gue waktu itu banyak orang-orang yang kayak lebih ke marah-marah sama kayak Tommy gitu marah-marah. Cuma gara-gara Prabowo nggak ngucapin di iya. Pots. Idul Adha ya. iya Enggak post ngucapin. Nggak ngepost. feeds, nggak bikin feeds kan postingan. upload gitu kan. Nah Prabowo cuma ngucapin di Instastory. Terus orang-orang marah, terus gue kayak ngerasa kayaknya lu fokusnya jangan ke situ. Oke. Gue pengen kayak bikin konten basic gini buat ngasih tahu ke orang-orang. Lu tuh kayak jangan hal-hal yang kayak subjektif gini lu ini Oke. lu harus substansi. iya yang substansial, program yang gitu ya. Menurut lu merdeka nggak kita? Merdeka secara apa ya, tekniknya merdeka, tapi lu ngerasa kita merdeka nggak? Ngerasa kita udah merdeka nggak di 81 tahun ini? Ya kalau secara merdeka ya kan. Merdeka. Maksudnya kemerdekaan udah di tahun 45 itu sampai sekarang ya kata merdeka itu sudah ada di Indonesia gitu. Cuman secara kondisi di masyarakat itu pasti masih susah lah. Nggak, kemerdekaan itu kan tanpa batas gitu maksud gua. Nggak ada akhirnya gitu. Benar. Nggak ada yang apa ya, Nggak ada limitnya. 100% merdeka gitu. Oh, menurut lu merdekanya harus ada batasnya? Nggak ada, menurut gua memang nggak ada. Harusnya nggak kan? Heeh. Iya. Memang nggak ada. Ya. Jadi ya kalau itu kan selalu mengulang ya pertanyaan itu kan tiap tahun tuh Iya. merdeka Rasa atau merdeka nggak? enggak kayak gitu. Itu PR nggak kelar-kelar berarti. Nah tapi dari tadi apa janji kampanye Prabowo Gibran yang lu paling tunggu tuh apa? Yang baik ya? Fatira dulu ya. Yang Fatira ada? yang paling dari janji kampanye ya penunggu tuh satu, kalau kita nggak MBG. bisa kayak siapapun pemimpinnya pasti punya minus lah ya. Cuma setidak-tidaknya ketika suatu pemimpin tuh tahu kalau ini lagi salah, dia punya besar hati untuk meminta maaf, mencari solusi dan transparan gitu loh. Apa saja nih permasalahannya, nggak yang denial, marahin balik rakyat terus bawah-bawahnya yang kayak gitu-gitu ya. Bakomnya atau jubir-jubir lainnya ikut marahin rakyatnya. Kalau kita lihat kan sekarang kita ngekritik karena memang ini kita objektif, ini ada salah, tapi kita malah dimarahin balik, dibilang Diboleh rakyat kritik di balik. desa nggak pakai dolar, ditambahin lagi sama Sebenarnya nggak muluk-muluk ya. panjilat gitu. Maksudnya kayak lakuin hal-hal basic aja gitu, komunikasi Bare yang minimum baik. aja. Iya. Kayak bare minimum aja lu nggak bisa, lu red flag. Sekarang tuh ngerasa kayak bare minimum di era Prabowo tuh emang kurang banget. Dulu kita ngeliat pidato siapa SBY itu kayak Jokowi maksudnya kayak biasa aja gitu kan ya, nggak yang nggak yang mancing amarah Fatira ya. Iya, mancing amarah pribadi. Sekarang tuh kayak banyak banget nih tingkah lakunya dan tidak punya besar hati untuk meminta maaf dan membeberkan fakta transparan. Ya tadi kan gue bilang kalian kan udah di jalur aktivis dan konten kreator gitu. Apakah pada akhirnya kalian nanti akan terus berada di jalur ini atau ya nanti akan juga bergabung ke satu kubu, menyuarakan keberpihakan gitu? Iya kayak gitu. Pada akhirnya akan kesana nggak? Sekarang sih kayaknya nggak tahu gue. Sekarang sih belum sih gue ngerasa nggak capable. Gue ngerasa gue nggak punya kapasitas buat
megang jabatan publik dan lain sebagainya. Uh-huh. Atau mungkin kalau cukup ngebela, kalau gue sih ngeliat isu misalkan kalau misalkan ada satu kubu yang benar yang membawa ke kepentingan orang banyak, ya udah dia ngelakuin yang benar, udah gue cukup diam. Paling gue mengkritisin yang enggak aja gitu. Jadi kalau berpihakan, maksudnya apa nih? Join partai atau join tim ses? Bisa kayak gitu. Pokoknya ada di satu kubu gitu kan. Tergantung quotation sih kalau gue ya. Waduh, ujungnya balik lagi ke situ ya. Tapi ya jenjangnya apa sih kalau teman-teman kayak kalian gitu? Maksudnya dari aktivis terus tadi bergabung ke jadi pejabat ke pemerintahan gitu. Nah, yang gue lihat kan banyak juga aktivis yang masuk ke pemerintahan kemudian dicap sebagai pengkhianat gitu ya. Nah, lu ngeliatnya gimana? Pengkhianat juga atau justru oh ya bagus dong justru harus masuk ke sistem? Lu di suara yang mana, Fat? Mereka yang masuk ke, gue kan dulu pernah di Serikat Mahasiswa atau BEM lah. Oke, udah aktivis dari sejak di mahasiswa ya. Iya, terus gue ngeliat teman-teman yang pada akhirnya tadinya menyuarakan di aksi, terus sekarang udah masuk ke ini, sebenarnya adalah ya udah itu adalah pilihan kalian. Yang paling penting sebenarnya bagi gue adalah kalau kita udah punya basic sendiri gitu loh, udah punya prinsip sendiri gitu. Even lo masuk ya udah itu urusan lo, dan jangan bertingkah, jangan korupsi gitu sih harapan gue. Cuma kalau gue pribadi, apakah gue mau masuk untuk saat ini? Tadi itu nggak sih sebenarnya? Ya, mau masuk apa enggak sih? Kayaknya gue nggak dulu ya. Cuma gue punya satu cita-cita, gue tuh pengennya masuk UI ya kak? Masuk kamar tidur enggak. Gue maunya ini sih ada di Kementerian Luar Negeri karena gue kan anak hubungan internasional. Nah gue pengennya tuh di diplomat atau kedubes. Itu kan anak buahnya Sugiono. Enggak Sugiono juga, itu kan jabatan politik ya, menteri itu ya. Cuma kan kementerian tuh kan sudah pasti. Diplomatnya. Apapun itulah, itu jadi salah satu keinginan gue, entah itu kapan. Ya balik lagi kita harus punya capable dan kapabilitas kita sendiri untuk sampai situ kan. Cuma ya itu masuk ke dalam pemerintahan lah ya jatuhnya. Gue pengen di situ. Lu sendiri yang menilai di bidang ya? Itu gitu. Lu memiliki kapasitasnya atau enggak, lu sendiri yang menilai. Sekarang belum gitu. Benar, gue lebih ngedorong teman-teman gue yang mau masuk aja. Maksudnya kalau teman-teman gue yang masuk kan gue bisa langsung directly untuk ngasih koreksi kan. Jadi lu gak ada masalah teman-teman lu masuk gabung pemerintahan, karena kan polanya kan begitu terus kan. Gue ngelihatnya tadinya kayak gitu masih. Kalau lu terus-terusan, maksudnya kalau lu terus-terusan tahu nggak ada perubahan, tapi terus-terusan mengkritik, menagih gitu kan. Coba aja. Maksud mungkin kayaknya harusnya itu tuh flow-nya tuh. Karena gue ngeliatnya stigma aktivis jadinya lumayan agak negatif di masyarakat gitu. Karena kita ngelihat ya lu sekarang marah-marah di luar oposisi gitu. Nanti ketika masuk udah diem, enak. Itu dari masyarakat pandangan aktivis. Makan daging lagi gitu. Korupsi, ketangkep. Itu kan aktivis banyak yang kayak gitu maksud gua. Iya, jadinya negatif. Daripada orang-orang yang dia, maksudnya daripada ini sekarang ada pejabat korup, terus ntar yang menerusinnya pejabat-pejabat korup lagi. Si aktivis-aktivis ini gak masuk-masuk. Ya makin gak ada perubahan yang signifikan gak sih? Walaupun udah masuk juga gak ada perubahan signifikan. At least ada change lah di situ. Ya gak sih? Ada cara pandang yang kayak lebih grassroots gitu. Bener. Tapi kita ngeliat sekarang Budiman Sujatmiko nih, dulu kan 98. Nah itu ini bukan diskusi aja ya. Gue jadi membuka diskusi. Iya, Budiman Sujatmiko kan 98 punya sense of kritis. Ya keren banget lah pokoknya. Keren banget cara aktivisme. Ya mungkin dia udah ngerasa punya segalanya jadi kayak. Nah sekarang menurut lu masuknya Budiman Sujatmiko ke dalam sistem, apakah sedikit merubah gak menurut lu? Merubah amarah kita. Merubah sedikit ya. Bukan sedikit merubah sedikit Pak. Karena banyak kayak juga gitu. Bang Adian Apitupulu juga masuk ke dalam Iya. Maksudnya masih teriak juga. Pakai rompi oranye juga ada. Wamenaker kemarin. Simi Karim. Wamenaker. Simi Karim. Mana aktivis? Bang Noel Ebenezer. Oh Bang Noel ya. Aktivis. Oh Wamenaker ya. Iya. Iya yang kayak gitu bikin kita sebagai masyarakat bawah nih ngelihat orang-orang yang bersuara ini jadi skeptis gitu loh. Jadi nanti lu juga endingnya akan sama kayak orang-orang itu gitu loh. Iya. Jadi lu
Tadi ngejawabnya gitu ya. Gua belum sih, sekarang gua belum. Maksudnya paling dekat apa sih 2029? Gua belum. Gue enggak dulu. Lu mendukung Fatira aja. Gue kan ini ya. Lu mau ya? Enggak. Oh, kan. Lempar-lemparan. Balik lagi Agustus Bolanya lagi. di mana nih jadinya nih? Gue kan jauh nih isu politik, udah nggak terlalu ngikutin. Oh iya. Yang info-info dalamnya. Tapi kalau berita-berita politik masih, info-info dalamnya gue udah nggak ngikutin. Yang gue baca itu lagi rame kemerdekaan ini nih, Agustus mau ada isu-isu demo, rame-rame kerusuhan lagi gitu. Dinaikin itu Itu ya. gimana? Lu Jangan tanya kita dong, emang kita. Ya lu kan orang dalam. lebih dalam di sana. Gua gak tahu. Atau lu yang menggerakkan. Nah, ini dia nih. Briefnya belum turun dari Soros, biasa jam 3 kan baru turun, dari sekarang belum. Gimana ada? Enggak. Kalau menurut gua pribadi ya, maksudnya kalau dapat info atau enggak ya gua nggak tahu juga. Tapi kalau gua lihat-lihat kemarin kan sempat pasang pagar-pagar di mall-mall. Tapi ada upaya untuk biar nggak panik, disuruh turunin lagi. Iya, diredam sih lumayan secara media. Tapi kalau di bawah gimana? Pergerakannya? Kalau mau demo tuh masuk akal aja sih. Kemarin publik kan udah banyak ya, apalagi sekarang banyak orang-orang yang dikriminalisasi, terus yang melakukan yang aparat yang mengkriminalisasi orang-orang itu juga ternyata tersandung kasus korupsi. Jadi kayak anjir, berarti selama ini yang ditangkap-tangkepin yang dibilang mafia-mafia itu belum tentu bener dong gitu. Jadi kemarin-kemarin tuh udah ada. Jadi kalau mau demo mah ya masuk akal aja sebenarnya menurut gua. Nah, harapan lu berdua apa? Harapan gua di tengah masyarakat lagi marah nih, ada isu demo besar-besaran di Agustus. Mungkin juga ojol pasti perayaan apa mengingat 1 tahun Afan gitu kan, alam Afan. Pasti kan ada tuh gerakan-gerakan kayak gitu. Walaupun buruh mungkin agak berkurang karena udah dipegang ya. Dipegang sama kepala-kepalanya masuk gitu kan. Harapan kalian berdua nih untuk bisa meredam emosi massa, si pemerintahan nih harus berbuat apa gitu? Harus minta maaf sih. Seenggaknya untuk sementara ini meredam lah. Jadi harapan lu apa tuh untuk harapan gue dulu satu dulu. Ya. Boleh. Pertama, selama Agustus mungkin kalau bisa Pak Prabowo jangan ngomong dulu. Selama Agustus jangan ngomong. Oke. Itu meredam. Tapi kalau pidato kemerdekaan di istana gimana? Pakai teks aja udah paling benar. Mending Ngikutin teks aja udah. Itu satu. Kedua, ya harmonis lah sama Mas Gibran ya kan. Karena kemarin kan emang gak harmonis? Duduknya jajaran menteri. Jadi kayak kita ngelihatnya masyarakat awam. Giring-giring nih tahu. Lu giring-giring nih. Apa lu analisa posisi duduk ya? Lu ahli posisi duduk. Iya. Semiotika siapa gitu. Tahu Mas Gibrannya lagi pengen duduk di sebelah siapa gitu kayak lagi bosen gitu kan misalkan. Terus antar instansi juga ya benar-benar kerjasama demi kebaikan, merantas korupsi gitu ya, bukan saling menutupin. Dan yang paling penting yang buat menenangkan kita sekarang minta maaf dan menjelaskan apa yang lagi sedang terjadi. Jangan kita malah di-blame balik, jangan kita malah dimarahin. Jangan kita yang disuruh keluar dari negara ini, cari negara lain. Iya. Gitu kan, jangan dicebokin tuh sama orang-orang dekatnya Pak Prabowo bilang, "Ya kalau kalian bisa mengkritik pemerintah boleh dong ngerti rakyatnya." Loh. Gitu loh. Nah, itu yang mancing-mancing sebenarnya kalau menurut gua ya. Kalau lu Fat bakal ikut demo enggak kalau ada? Di bulan ini. Tergantung ya, ada tiba-tiba kebijakan. Kalau misalkan ada kebijakan Kopdes, gaji manajer Kopdes 16 juta per bulan, mungkin itu marah tuh. Marah. Enggak tuh lebih ke sirik aja sebenarnya. Lu iri itu. Gue yakin itu pasti rame. Tapi itu udah dibantah. Bakal demo enggak misalkan? Kalau itu beneran. Enggak, kalau misalkan nanti ada Agustus demo, apapun permasalahannya pasti kan enggak jauh-jauh dari masalah hukum, masalah kebijakan, masalah kerugian rakyat banyak. Lu bakal ikut demo nggak? Gue kalau demo pasti gue ngeliat dulu isunya apa, apa yang dituntut gitu loh. Tapi aman gak sih untuk ya lu bilang deh ke penonton nih yang mungkin Gen Z atau Gen Alpha atau awam politik gitu, aman nggak untuk ikut demo? Kadang kan kita punya keresahan, tapi kita nggak berani. Demo tuh rusuh, ricuh gitu kan, kekerasan. Aman nggak? Sebenarnya demo tuh aman banget ya kalau lu seharusnya kalau satu lu paham apa yang lagi didemokan, apa yang lagi dituntut, dan kayak tahu batas waktu sih.
Karena nggak menafik kemungkinan di demo-demo itu juga ada orang-orang yang iseng, ada bocah-bocah yang iseng Busuk itu gitu ya. pasti. Jadi nggak usah takut nih ya. Gak usah takut. Ikut aja demo. Ikut aja, tapi punya batas waktu ya, jangan sampai jam 1 malam juga. Ya, jangan ikut. Jadi Bisa ikut aja. aja nih. Jangan di. Ikut nih. Tapi lihat dulu lagi isu apa Lu kan gerakan gua masa bilang. ya? Ntar dia bilang lu yang Iya. Provokator. provokator. Mengajak- Demo enggak. Bukan demo apapun Mungkin bilang itu. jangan demo guys gitu ya. Enggak. Bikin konten aja gitu ya. Bikin Enggak, konten, demo, bikin konten. demo tuh aksi nyata. Heeh, Konten juga aksi nyata. Maksudnya konten. kalau demo tuh kan langsung yang kayak simbol Touch the kemarahan grass, rakyat, grassroots Nah, gitu. Kalau bikin konten tadi, itu kan check and kalau balance, misalkan bro. lu bikin konten ya, bisa ketemu sama Pak Prabowo Heeh. atau Mas Wapres, Atau Mas Teddy. Heeh. Atau kayak Pak Jokowi, kan bisa tuh ke rumahnya tuh. Lo solo. Iya. Bisa, keren banget ya teateran muslim ya. Bisa bikin konten sama Pak Iya, kok Jokowi. Itu raja terakhir loh. Bang Raja terakhir Tretan loh. tuh kok bisa sih? Karena kan rumah Pak Jokowi bebas masuk. Iya ya. Oh. Iya, gue liat temen gue pada masuk aja gitu Pak Serius? Jokowi. Gampang Bukan banget. English. Bukannya Ya, diundang. ngantri aja sih. Menarik juga tuh destinasi wisata ke Solo. Boleh Ya. deh kita Nah, coba sana kali ya. lu kalau bisa bikin lah sama orang-orang itu, bikin konten apa? Gua ya Ada ide gak? sama Pak Atau Prabowo. lu marah-marah di depan Prabowo, lu Marah-marah. gila sih. Gila sih. Lu Masalah itu kan diomelin pakai bahasa Inggris atau bahasa Jerman kali. pas pampres juga udah yang kayak gini. Entar dia tapi kan dia lupa. Apa bikin konten apa? Bikin konten apa ya? Pak, sebutin 3 pidato favorit lu selama menjabat jadi presiden Indonesia. Itu lucu sih. Gue mau lihat di momen apa sih yang dia ngerasa, wow pidato gue keren ya gitu. Itu sih. Iya, iya. gitu-gitu. Dia nonton gak sih pidato-pidato dia sebelumnya gitu ya? Karena dia tuh menurut gue lumayan ini loh, lumayan sering menciptakan istilah-istilah baru gitu, omon-omon, terus juga ya banyak lah. Dasmu. Iya yang kayak Terus ada gitu-gitu. terakhir tuh apa? Nyenyenye Brengsek. apa? Londo ireng. Nah, yang Londo kayak ireng. gitu ya. Iya. Lu Fat bikin apa? Gue pengen lihat itu. Lu. Kalau gua sebutin olahraga favorit untuk membakar semangat. Udah tahu jawabannya gue berenang. Berenang. Pasti berenang, cuma Kalau kan tanya Gibran ya, kalau lu ya ke Mas Gibran ya. iya kalau gua ke Mas Gibran ya. Mas Gibran Nah, Mas Gibran untuk apa sih? menambah berat badan ya. Enggak. Kalau Mas Gibran kayak sederhana, kayak apa sih tugas dari Wapres gitu. Ketemu mahasiswa, Mahasiswa bikin konten kucing. iya, ngomongin AI. AI. Itu. So far itu yang dilakukan kan. Jadi kita bisa dong bilang kalau itu tugas Wapres. Dan itu yang gak dilakukan Prabowo. Menurut gue udah pas. Prabowo blunder. Mas Gibrannya Ngelakuin. Assalamualaikum Ah, ah. keliling ya. ngurusin yang lain. Itu udah pas tuh. Prabowo kan jarang tuh ngomongin AI. Mas Gibran melengkapi. Mm-mm. Ini menurut gue sih 2029 mereka lagi sih. Oh gitu. Cocok sih? Cocok gak? Atau lu ada harapan sama anak-anak muda lain? Oh iya dong. Gua ada harapan sama anak-anak muda lain ada. Yang usianya sama Mas Gibran gitu. Menurut lu udah punya kapasitas untuk ke posisi tertinggi di negara? Mas Gibran. Ya anak muda AHY lain. seumuran Mas Gibran gak sih? Enggak dong. Lebih tua ya? Lebih tua. Lebih tua ya? Mm-mm. Dia aja enggak Enggak bukan masalah nggak muda nyapres. tuanya sih. Udah lu kalau lu capable ya go ahead lah gitu. Emang Oke. Gibran capable? Ya Allah. Kan ini nanya ya. Iya, Bantu. nih, Kan nanya. Karena menurut Fatira Gibran Pada itu. berani-berani banget sih nih orang-orang. Karena menurut Fatira Mas Gibran itu. Berasa Ah, aman apa lu pada? Enggak, gue nanya. Oh, nanya. Emang Gibran capable? Ya karena dia udah jadi ya capable lah Oh. berarti kan. Iya, dipilih ya, sudah dipilih Udah dipilih sama rakyat 58%. 58% ya kan? artinya memang Iya, itu kan capable. Anak muda Walaupun mewakili lu gak sih? Umurnya belum nyampe Umur belum. Dari batas pada saat itu. pada saat itu Terus sampai udah akhirnya berganti batasnya. pada akhirnya batasnya yang menyesuaikan. Tapi Mas Gibran Representasi kita nggak? iya itu kan anak muda. Tapi maksud gua dia cacatnya di Nggak enggak fisik enggak. minusnya Cacatnya gitu. di itu kan apa namanya Minusnya. waktu dia masuk Di proses dia masuk. proses dia masuk rubah aturan kan. Terus sekarang tapi secara maksudnya kalau itu nggak ada kayak oke nggak sih? Mending lah. Enggak, menurut gue itu basic banget dalam inilah bernegara, karena itu adalah konstitusi, bro. Konstitusi yang dilanggar adalah
Ntar ke depannya walaupun Iya, sekarang makanya kita kalau itu nggak nggak ada punya kan bukti mending kan. bahwa Tapi Mas Gibran melanggar apa ya, cuma itu kan prinsipal. Very very important. Iya. Gitu Dan kan. itu juga menjadi kritik saat Bang sampai Merauke, gue yakin dah. Itu kan Merauke kayaknya. Merauke. Makanya dia kayaknya keliling ya. Merauke. Makanya dia suka Ke keliling. Papua kemarin ya. Jangan sampai keulang lagi sih, maksudnya itu kayak Maksudnya- Atau anak muda Konstitusi lainnya dilanggar. gimana? Anak muda Anak lainnya. muda lainnya, opsinya siapa? Tokoh-tokoh anak muda lain. Tokoh-tokoh anak muda lainnya. Ferry Irwandi. Yang Ferry memang orang-orang Irwandi. baru di politik lah. Kita baru orang-orang baru. Siapa lagi ya? Yang bener-bener fresh Ada Kun from the Wardana, oh ya, Keluarga. itu masuk bursa sih. Dharma Pongrekun. Bursa. Iya, iya. Independen gimana? Independen. Kalau lu capek sama partai, independen aja dong. It's never work sih menurut gue. Waduh. Enggak tahu sih. Kalau menurut gue kayaknya harus melalui partai. Tapi Mm. kalau lu tuh tanya sekarang orang-orang muda yang meletak nongol, siapa ya Fat ya? Karena kayaknya pada takut semua ya. Gimana? Takut nongol, ntar di Takutnya malah yang kayak semakin tinggi namanya kayak merasa semakin diredupkan Semakin, sama yang lain. takutnya terlalu terang. cuma ya. ada sih yang ini. Atau mungkin harapan yang kali ya, bagus, harapan lu ya. Siapa? Bu Shirley itu bagus kan? Shirley Chua. Cuman Gubernur itu ya. Cuman tapi kan kita nggak tahu ya itu asli. Ah. Makanya dia Bu Iya, dia Shirley, bagus, dia bagus, cantik, cantik, dia cantik. cantik, baik, manis. Hmm. Terus- Kontennya bagus, engagement bagus. Sama King Deddy Mulyadi. Guru. Gubernur konten Deddy Mulyadi. Guru. Tolong Ampun, ajarkan guru. guru. Pramono Anung. Pramono bagus. bagus. Cuma kayaknya dia terlalu badainya pasti bakal besar sih, apalagi dia dari PDIP ya. Tapi gue Kayak suka lebih baik Pramono. dia di DKI. Gue suka nih, banget. Coba narasinya gimana? Gue suka Pramono Anung Hmm. karena Hmm. ada hal yang basic yang nggak bisa dilakukan gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya, Ya. tapi bisa dilakukan sama dia dan itu berdampak yang cukup signifikan sama warga Jakarta, Yaitu? khususnya warga Jakarta Selatan, Yaitu merobohkan tiang-tiang LRT yang Kuningan Rasuna Rasuna Said. Said. Gue kan tinggal di Mampang ya, dari Iya. gue ngerantau ke Jakarta 2017 sampai sekarang gue tinggal tuh di Mampang, Tebet gitu-gitu. macet Itu di tuh situ. macet mampus. Padet. Macet gila apalagi kalau jam-jam kerja. Tapi pas dibuka sekarang, Iya. lu ngerasain kan? Masa iya. Tapi itu dia nggak gila-gila konten mengamplifikasi kayak gitu. Dan menurut gua oke nih. Gitu. Oke, yang kayak gitu ya. Konten Iya, paling sebenarnya. sekali dong untuk ngasih tahu nih udah dibuka gitu ya. Taman Barito Mm-mm. sekarang jadi taman. Lah Macet. Blok MH aja udah bagus banget yang dari serem banget gitu kan. Tapi emang udah mulai bergerak ya. Untuk tokoh-tokoh ini mulai Oh, naikin iya, iya. nama-namanya. Kayaknya Gue kan ngeliat yang gitu. Gue ngeliat Lu siapa opsinya? Yang lu lihat, yang kelihatan. Prabowo tetap pasti. Kalau udah satu periode pasti. Terus Gibran, Anies. Kita belum sebut dari tadi Pak Anies Baswedan Belum ada juga sih. yang membawa perubahan. Oh tapi katanya Anies mau membuat partai baru. Sudah. Oh iya ya. Gerakan Rakyat. Rakyat. Gerakan Rakyat bener gak? Disingkat GR. GR. Apa ya singkatannya? Gerakan Rakyat. Gerah. Warnanya orange ya. Iya, warnanya oranye. Loreng. Kan udah itu juga. Loreng. Mencalonkan Pak Anies itu juga udah. Udah mengajukan ya. Heeh. Iya Pak Anies gitu. Gua masih menunggu Pak Anies sih. Gebrakan apa nih ya? Rektor kita. Nah ini terakhir nih untuk kita ngomongin kemerdekaan sebagai penutup nih. Ini ya, diminta untuk lanjutin kalimat. Kalimatnya apa tuh Rama? Kalimatnya Indonesia akan benar-benar merdeka kalau titik. Kalau apa? Aduh. Kalau Prabowo nggak jadi presiden lagi. Jangan gitu dong Tom. Ih kata dia ya. Dia ngomong gitu ya. Yang lain. Jangan Prabowo mulu. Itu hostnya ya, bukan kita ya. Contoh hei. Siapa dulu? Lu semuanya pada gini. Benerin posisi. Benerin posisi. Fatira? Indonesia benar-benar merdeka Kalau apa? kalau kita, gue nggak tahu sih. Let me start it. Lu dulu deh. Indonesia akan benar-benar merdeka kalau pemerintahannya berbenah, nggak melakukan korupsi lagi, nggak melakukan nepotisme lagi. Ya. Kalau sadar kalau dirinya salah, berbenah, mengakui kesalahan dan nggak menyalahkan masyarakat. Kalau benar-benar menggunakan pajak kita dengan bijak, bukan untuk kroni-kroninya. Kalau gaji guru itu menjadi prioritas. Kalau fasilitas kesehatan, kalau desa-desa itu benar-benar dibangun, bukan cuma dieksploitasi yang katanya Komdes buat desa, tapi ternyata ya kayak gitu. Kalau keadilan bisa benar-benar berdiri tegak di Indonesia, jadi kepercayaan publik meningkat lagi sama aparat penegak hukum.
kalau semuanya mau berbenah dan mengevaluasi diri masing-masing. Itu mungkin. Daging lagi, daging. Mau ngambil lagi nggak usah repot Kak. Udah harus bungkusin daging berapa banyak nih gue dari tadi. Gue aja. Sesuai lah ini. Gue 2 kilo. Tapi daging lah. Ngomong tapi dagingnya. Apa tadi Indonesia benar-benar merdeka ya. Jangan banyak ya, nanti nggak merdeka ntar. Banyak banget Itu sebenarnya syaratnya. makanya Jadi nggak berpikir mereka ya. keras banget. Apakah kita pertanyaan paling dasar ketika Agustus tuh, apakah kita benar-benar lagi udah merdeka? Apakah yang merdeka adalah mereka-mereka yang ada di atas sana yang dapat proyek? Menurut gua kita merdeka ketika pajak yang kita bayarkan ke pemerintah, yang tadi gue bilang sampai pantat berkeringat-keringat itu digunakan semestinya untuk masyarakat yang memang membutuhkan, untuk program berkelanjutan, program-program yang memang konkret, bukan hanya utopis, bukan hanya mengedepankan popularitas. Gimana mau ngomong merdeka kalau kita lihat gaji guru honorer 300.000, ketika ditanya kita nggak bisa naikin gaji guru karena kita nggak punya uang. Bersama dengan itu ada anggaran sebesar 1,6 1,8 untuk kipas angin di toko Kopdes, 45 juta per kepala untuk latihan dasar militer yang sebenarnya nggak perlu Buat Kopdes. Dan lain-lain. Maksudnya pergunakanlah uang kita, pajak kita secara benar. Hidup cuma sekali, please. Jangan jadi pejabat yang menyebalkan, yang mengesalkan gitu loh. Karena kalau nggak di stop hari ini, kayak kalau kita lihat MBG pada akhirnya putusan jangan pakai dana pendidikan. Tapi 2028. Berarti ini 2026 ada 2 kali kemerdekaan lagi nih kan. Berarti kita baru, apakah kita baru merdeka, apakah dana pendidikan baru merdeka 2 tahun lagi, yang padahal itu banyak loh, uang banyak loh. Maksudnya setiap membuat kebijakan ini benar-benar harus di notes banget sih. Semoga video ini viral bahwa waduh, tolong dikliper ya. Tolong dikliper ya. Mas editor. Kebijakan sebelum dilaksanakan itu patut untuk dianalisa, untuk diperhitungkan dan diproyeksi. Jadi nggak di tengah jalan timbul output dan kritik dari orang-orang baru dibenahkan. Itu juga telat. Jangan asal nyeplos. Kebijakan asal nyeplos. Iya. Asal nyeplos terus jadi kebijakan, akhirnya nggak proper gitu kan maksudnya. Iya, cuman mau nyenangin, gue udah terlanjur janji gitu kan. Keren banget, tepuk tangan untuk Fatira dan Tommy. Buat jadi 3 kilo ya. Berat daging lagi. Iyalah, kita harus omong-omong. Ini udah berat, udah serius banget tadi ya. Pesannya keren. Kita mau yang santai-santai juga. Ya nggak harus daging terus kan. Kadang tulang boleh, kulitnya. Nah, kita mau apa juga? Cooling down di segmen Jeroan. selanjutnya nih. Oke, ini yang pertama nih, disordered ya. Jawab cepat. Oke. Netral atau ke kubu tertentu? Netral. Kubu tertentu lah. Aji baru satu udah beda. Aduh, Kita nggak seakrab itu ya Fatira. yang kedua, viral atau berdampak? Berdampak. Pasti. Kongres. Langsung yang ketiga, ini tokoh politik nih. Prabowo atau Jokowi? Jawab cepat, langsung. Gak bisa gue. Jawab. Ulang. Jawab. Prabowo atau Jokowi? Atau deh. Gak ada. Jawab. Jawab Mas. Oh, okay. Perawi bisa gak? Kan sama. Susah banget kayaknya. Kan sama. Prabowo atau Jokowi? Kan sama. Jawab. Next. Sama. Oke. Karena Pak Prabowo presidennya sekarang. Oke. Ya Pak Prabowo. Ya, Karena dia udah presiden ya. sekarang. Karena dia Tommy presiden milih sekarang. Prabowo guys. Gue respect. Bisa di pop up jaket Tommy. Fatira, lu juga belum jawab. Apa? Prabowo atau Jokowi? Gak usah pakai alasan deh, langsung. 1, 2, 3. Anjing itu. Dong, kan kita merdeka. Bebas mau memilih siapa. Maksudnya pilihannya cuma 2 loh. Lu disuruh ke lumpur apa ke jurang? Maksud lu Prabowo sama Jokowi dua-duanya gak ada yang bagus.
Ya, ini dalam sisi apa nih? Pilih Apapun lah. apapun. Aduh, ini Prabowo deh. Gue masih suka Prabowo lagi. ininya sih. Luar biasa Prabowo ini ada Pemimpinan- tariknya ya. kebijakan Masih, luar walaupun negeri. dibenci tapi tetap dipilih loh. Keren. Dipilih di sini ya. Nih, masih ada jangan khawatir. Habis ke politik kita ke partai nih. Oke. Gerindra atau PDIP? Wah, ke peta lu Tum. 1, 2, 3 PDIP. PDIP. Lu siapa? Kalau Tadi gue lu- mah karena ada Tadi lu P-nya. pilih ketumnya. Sekarang partainya Kan dua entitas yang berbeda. Biar ini loh adil sih. Pilih biar orangnya adil, benar. sama pilih partainya. Partainya Beda-bedain lain. lah. PDIP ya. PDIP. Berarti Jokowi berarti. Kan partai. Emang Jokowi Kalau PDIP? personalnya kan PD juga bukan PDIP anyway. Oke. Pada akhirnya memang Jokowi tetap PDIP. Iya dong. Gajah. Ya maksudnya yang PSI. yang Pilih PSI, menaikkan pilih nama- Jokowi. Kayak terakhir nih. Nah, Jawab cepet ya. curang banget ya. Makan gratis atau kesehatan gratis? Ya ilah. Ya iyalah. Ya, satu, 1, 2, 3 kesehatan gratis. Kesehatan gratis ya. Makan mah bukan tanggung jawab presiden. Lu tahu Keluarganya. yang ada isu Hmm. terakhir tentang kesehatan yang dia 8 jam nunggu Iya. pada akhirnya. Iya. Jadi Ya itu. pokoknya intinya menyuarakan doang ya untuk yang kayak Terus nakesnya juga nakesnya, PA iya, dibully. nggak ada kemanusiaan gitu Iya. loh. Udah gitu parah lah. dah. Sampai Kenapa? komen-komen Terakhir dong. Nggak berlanjut Kok gua? Kok langsung Iya, lu langsung. Prabowo Jokowi. Gua masih Prabowo sih. Masih Prabowo. Oke. Pakun atau Karena, Anies? karena sama kalian. Pakun Wardana atau Anies Baswedan? Untuk DKI Ya bisa DKI. Pak Anies kan udah. Enggak apa-apa, menurut dia kayaknya kira-kira yang lebih Kenapa nggak bagus. compare sih? Pak Anies sudah melakukan, Pak Kun belum melakukan apa-apa di Jakarta. Mungkin yang bakal, nah aku tahu. Kok gua diserang Teddy ini? Indra Wijaya atau Kun Wardana. Lebih nggak Kalau buat lebih DKI nggak apple to apple dong. Emang tadi namanya ini ya? Ke DKI ya? mungkin kan nggak tahu. Jadi Gua saya Kun Wardana aja deh. Lu Kun Wardana. Kun Wardana lah. Oke, terima kasih udah datang di omong-omong tapi. Oh ternyata Anda selama ini closing. yang host lu. Iya. Tuh lu ya. Enggak, masih ada. Masih ada. Masih ada nih. Iya, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang Oke. sudah dikumpulkan oleh tim. Oh ya, oke. Thank you timnya. Pertanyaan-pertanyaan netizen untuk Tommy dan Fatira. Ini yang pertama nih ada nih. Kak, pernah dimusuhin nggak sesama konten kreator politik? Atau sama konten kreator lain juga? Siapa dulu? Fatira, pernah dimusuhin sesama konten kreator? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah ada masalah ya? pernahnya di waktu itu kita lagi ngonten bareng, ada host yang ini juga. Cuma adalah satu orang yang nyerang, lebih ke nyerang antara kalian, lu apa lu gitu. Terus sampai akhirnya gue yang kayak kenapa harus nyerang pribadi, ikut sentimen gitu. Kalau mau nyerang ya narasi argumennya, karena kita pada saat itu beda argumen kan. Iya. Nah, selebihnya Di ranah kalian sih pasti akan sering banget ketemu yang beda argumen kan sama konten kreator. Benar. Keras-kerasan juga tuh di sosmed gitu. tapi masalah dia nyerang personal, misalkan yang kayak ih Tommy lemaknya berlebih yang gitu-gitu Kayak kan gitu. gue ikutan sentimen ya Tommy digituin. Karena sebenarnya juga tersinggung. Tommy ada? Dimusuhin ya? Hah. Gue tuh masih belum clear dimusuhin tuh kayak gimana. Dimusuhin tuh apakah dia nyinyirin kita, bikin konten tentang kita, ngejelek-jelekin kita dimusuhin, atau kita nggak ngobrol atau gimana ya? Atau kita beda pandangan itu terus kita keras-kerasan mention-mentionan itu dimusuhin gitu. Nah, itu bisa termasuk tuh. Jadi kayak Termasuk ya? lu bikin konten di stage, balas lagi, Oh, pernah lah. kayak gitu-gitu. Kalau maksudnya dunia kayak gini pasti pernah lah. Pasti pernah. Ada kasusnya kayak gimana? Kasusnya waktu itu beda. Oh bukan, dia mendukung salah satu calon gubernur. Terus gua menyerang lawannya. Oke. Sorry. Gue menyerang lawannya dan dia ngerasa gitu deh. Akhirnya Tapi ujung-ujungnya ya beda pilihan beda aja sih. pandangan. Beda Dan pandangan, menurut gua beda itu pilihan. bukan nggak harus bermusuhan gak sih? Itu juga ya udahlah dunia politik, konten kreator kayak gini wajar kalau kita punya beda Oke, pandangan. itu terjawab ya. Berarti seenggaknya pasti pernah. Jawabannya pernah. Gitu ya. Yang kedua nih, dari netizen juga nih, siapa orang pertama yang kamu telepon kalau lagi kena masalah gara-gara konten? Nah, kena masalah
entah itu salah ngomong, Iya, iya. salah data, atau dibully, atau kena kasus UITE dituntut gitu. Siapa Siapa Fat yang lu nelfon? Fat? Orang tua Kalau mungkin gue sih, ngabarin gitu. Kalau Man. kalau ngabarin orang tua mungkin malah bikin panik ya. Gue ngabarinnya sih pacar gue. Tapi kalau pacar gue Fat bentar enggak. ketupan mic Fat. Lo Udah agak malah- gitu. Tadi kan jauh-jauh. Males banget. Agak Udah tegak makin dikit gini ya. Ketupan Segmen mic. terakhir Makin nyantai dia. gini. Coba jawab lu. Pacar gue Kak, kalau dia nggak lagi mungkin nggak ngangkat, gue nelponnya Tommy karena pacar gue lagi sama Tommy. Gitu. Ya gitu. Karena kan Tommy juga ngonten ya, pasti masih kayak kira-kira ini emang nggak aman ya, gue tukar pikiran pasti kalian antara- saling itu ya, kalian saling cek juga ya. Diskusi Diskusi kontennya juga kayak gitu ya. Iya. Tommy ada? Gua paling nelpon teman-teman konten kreator yang udah lama sih, yang udah senior lah misalkan ya. Oh, minta Masalah. jalan keluarnya gimana gitu ya kalau ketemu Tuh, masalah. kalau udah parah diskusi banget sih. ya. Diskusi menurut lu gimana ya Bang gitu-gitu. Hmm. Ada beberapa sih. Kalau misalkan udah sampai ke parah nih kasus hukum, belum pernah ya kalau sampai kasus hukum. Belum pernah sih. Belum pernah. Nah, kalau Jangan sampai ya. jangan sampai Jangan dong. sampai walaupun Kalau itu ya tadi di iklim yang sekarang kan benar rawan kriminalisasi. banget kriminalisasi. Kalau itu nelpon lawyer Kak. Lawyer Nelpon orang. udah ada. Belum ada Kak. Tapi teman kita Nah. ada yang lawyer. Lu nggak Namanya bikin Karubi. pencegahan kayak gitu? Oh kita udah berteman sama lawyer udah. Oh, karena sering tadi ya sering ke Dia content persidangan creator segala juga. macam. Oh, jadi komunitas konten kreator ini lo Ada yang backgroundnya politik, lo banyak. yang hukum, itu Iya. saling menguatkan ya. Benar. Solidaritas luar Jadi biasa. kita kalau misalkan sebelum bikin konten biasanya kita minta tolong Oke gitu. knowledge tentang isu hukumnya sama Karubi namanya. Oh, ngecek amannya gitu ya. Menurut lu gimana? Pandangan aja sharing-sharing. Oh, Dari sisi hukumnya gimana gitu. Ya semoga selalu aman ya Tom ya. Makasih ya Rama. Let's go. Ketiga nih, ada lagi pertanyaan dari netizen. Kalau boleh jujur 100% tanpa konsekuensi, siapa yang pengen banget kamu kritik tapi mungkin gak bisa atau belum? Kalau boleh jujur ya. Atau lu emang seneng banget kritik orang ini makanya lu sering bikin kontennya? Siapa? Sebenarnya kalau boleh jujur tuh ya pengen kritik tuh ya Pak Prabowo sebenarnya. Karena kan at the end of the day kan Dia presidennya. dia presidennya, walaupun menteri-menterinya yang kena masalah atau jabatan sekelas menteri yang kena masalah kayak Dadan kemarin misalkan. Ya. Orang kan nyalakan ya itu salah Dadannya bukan salah Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo-nya kan ngurusin yang lain-lain banyak urusannya. Iya, cuman kan at the end of the day kan kalau misalkan dalam satu organisasi kan yang disalahin kan pemimpinnya. Gitu. Cuma kadang ya udahlah, gue takut juga malah memperkeruh situasi ya kan. Jadi kayak kadang simpen aja di sini. Fatira, lu pengen kritik siapa? Kalau gue nggak takut konsekuensi lebih lanjutnya gitu ya. Iya. Gue tuh lagi-lagi punya kayak keganjelan hati gitu tentangnya tadi yang Mahkamah Konstitusi itu yang batas capres cawapres itu masih kayak top of mind gue di kebijakan politik yang menurut gue kayaknya belum selesai, dia harus ada kelanjutannya nih gitu. Tapi selama ini selalu bisa aja ya. Maksudnya lu mau pengen kritik siapa tokoh atau apa So far belum selalu bisa gitu kayak pernah nggak? Kita nggak ada beban tanggung jawab harus. Wah dia nggak bisa dikritik nih gitu. Kalau nggak bisa dikritik tuh lebih sih. kayak apa jangan. Wah ini ngeri nih, udah gak akan berani nih gue Lord Luhut misalkan. Udah nggak akan gue kritik dah gitu. Masih. Ini nonton podcast ini dia. Nggak sih, gak ada sih so far. Nggak ada ya? Ada. Oke, nih ada lagi nih pertanyaan netizen. Pernah ngerasa dimanfaatin politisi nggak pas lagi viral? Dimanfaatin politisi pas lagi viral. Mungkin lebih ditaruh di debat pilkada Jakarta sama enggak. Siapa gimana? Isu yang kita bawa ditaruh di debatnya mereka gitu ya, maksud lu ya? Iya, tapi nggak dipolitisasi sih. Lebih enggak ke sih kalau dia kan setiap isu, ngomongin aja. gue mungkin apa gini ya, setiap isu itu kan pasti ada yang lagi fight. Misalkan apa ya? Misalkan apa ya contohnya apa ya? Intinya yang ingin gue sampaikan adalah gue nggak ngerasa dimanfaatin sih, karena anyway gue juga sedang memperjuangkan value yang sama kebetulan kalau emang lu ada di memperjuangkan isu yang sama juga gitu. Tapi doesn't mean kita jalan bareng nggak juga, gue dimanfaatin nggak juga, karena gue nggak memegang mandat dari lu, karena gue menyuarakan
based on apa yang pengen gue suarakan gitu sih. Atau mungkin maksudnya dimanfaatin karena mungkin engagement lu lagi tinggi nih. Jadi Terus isunya besar bentuk gitu. manfaatnya Terus dia ikut trennya, stage Right, videonya riding the wave. itu supaya dia ada juga masalah sih. juga Nggak ada apa-apa manfaat itu engagement ke Engagement ke dia. dia ya. Kayak gitu. Selagi narasinya yang memang Iya. Banyak kan yang membangun. kayak gitu kan? Banyak sih Berapa kayak kali gitu. kan? Nggak apa-apa. Banyak beberapa kali kayak gitu. Cuman kan namanya tren ya, bukan cuma kita yang melakukan gitu kan. Kayak Iya. ya udahlah. Lu lagi viral terus dia Itu ikut juga juga. siapa sih maksudnya masih Iya. konten. Orang biasa ya. Iya. Orang biasa. Ini ada lagi nih pertanyaan netizen sebelum terakhir nih. Oke. Siapa politisi yang menurut kakak atau kalian berdua Iya. paling jago pencitraannya? Sekarang ya bareng-bareng ya. Iya. Tahan dulu. Singkatan atau Bareng kalian ada nih. Singkatan. Oke. 1, 2, 3. 3. KDM. Jago pencitraan ya. Kontennya bagus. Dia jago, maksudnya jago pencipta. Jago nangis di konten. Iya, jago. Jadi Doesn't mean enggak, pencitraan kerjanya nggak itu- bagus ya. iya pencitraan tuh itu maksudnya sebenarnya buruk Oh. tapi bisa diolah-olah jadi bagus. Oh. Pencitraan nggak harus yang kayak sebenarnya buruk, bisa jadi dia biasa aja, bisa jadi bagus, bisa jadi Dia good at konten aja kan. Konten. Dibungkus gitu bisa KDM. dibungkus. KDM. KDM ya. The next Jokowi. Jokowi kan terkenal dengan pencitraannya pada waktu itu. Benar. Iya mak. Burung-burung ya. Benar. Bisa Harusnya jadi orang-orang sih. kapok ya sama yang tidak. Proyeksinya ya. Oh lu jadi menganggap KDM ini ya aslinya biasa aja. Kalau konten-kontennya nggak naik gitu. Maksudnya memanfaat. Gue lebih ke yang kemarin lagi viral banget. Ada bapak dikasih duit 100.000 atau 200.000 gitu. Tapi kameranya tuh udah Kameranya ada kenapa? dua, ada Yang gede-gede. Nah gitu lebih ke situ loh kayak. Iya. Pencitraan banget kelihatan. Menurut gue gitu. Jadi KDM, gubernur konten itu. Shirley gimana? Kontennya kan juga naik terus. Orang gak katro. Oh beda di style konten. Beda dia emang publikasi aja sih gue ngeliatnya. Ya Sama kalau marah-marah Shirley juga kan. Shonda. Tapi gue suka sih. Yang penting gak lebay ya. Konten harus tapi Konten Tapi harus biar jujur, disampaikan. tapi harus tahu. Iyalah. Oh, iya. Pencitraan harus. Itu kan sarana komunikasi sekarang kan. Iya, Orang lihatnya komunikasi. konten. Cuma Betul. jangan sampai nangis-nangis juga, nggak sih? Pertanyaan terakhir dari netizen. Puncak. Oke. Siapa yang paling diuntungkan dari keributan politik di media sosial? Ini berat nih. Siapa ya? Ini which case nggak sih? Kasus yang mana dulu nggak sih? Iya. Banyak soal keributan di sosial media ya. Iya, banyak banget. Misalkan lagi kasus apa yang untung siapa gitu kan. Iya. Bisa Contohnya apa? Bisa Coba lu dijawab kasih- nggak nih? Coba lu kasih contoh satu kasus. Keributan politik di sosial media. Apa ya? Misalnya ribut-ribut soal pro kontra Prabowo. Itu kan ribut tuh. Ada yang pro, ada yang kontra. Lu bilang tadi ya, Terus siapa ada yang bela. diuntungkan gitu. Lu posisi yang kritik, ada yang bela. Akhirnya ribut di sosmed. Yang diuntungkan Yang siapa? untung Pak Prabowo. Namanya semakin banyak diomongin orang. Iya sih. Tapi ada tekanan juga ke Prabowo. Sebenarnya ini pertanyaan agak aneh. Jadi sebenarnya yang diomongin di sosial media baik atau buruk itu bisa dianggap sebuah keuntungan. Sebuah keuntungan iya sih. Mau buruk atau baik gitu. Iya. Misalkan kayak Bahlil diomongin terus MBG apa lagunya MBG itu kan. Iya. Wah, Lil. Tapi itu keuntungan buat dia, Bener. popularitas. Bener. Diomongin terus. Iya. Tinggal nanti gimana nge-switch dari sentimen negatif ke Benar. positif ya. Nah, lu gimana terus bikin konten? Misalkan lu mau kritik si orang itu tapi akhirnya bisa jadi sebuah keuntungan buat dia. Iya Ya kan? makanya yang esensial aja sih. Hmm. Dia masalah lagu gue bodo amat. Bagus nih pertanyaannya. Mas Balil ganteng gue bodo amat. Gue gak ikut mengamplifikasi lagu-lagu dia. Hmm. Tapi once dia naikin harga Pertamax, nah, dia ngambil kebijakan gas 3 kilo Iya. sampai orang ngantri gitu-gitu, itu baru kita sikat. Kalau kayak itu program-program MBG, Kopdes, itu kan pro kontra juga. Ah, Gimana? Untung nggak secara programnya? siapa yang diuntungkan ya? Kalau pro mungkin Siapa yang ya? diuntungkan berarti Enggak, kalau keributan nih kalau keributan. ada pro dan kontra ribut, terus siapa yang diuntungkan kalau program? yang diuntungkan Yang tuh dirugikan sebenarnya, jelas kan pemilik dapur. Itu yang dirugikan. Iya kan? Yang diuntungkan, yang diuntungkan tuh diuntungkan adalah sebenarnya pemilik dapur yang masih bertahan. Itu sih. Enggak yang loh. masih ngoseng ya. Yang masih. Enggak, teman gue ada pemilik dapur. Oh, Heeh. Terus siapa? Enggak bisa sebutkan namanya. Ya kemarin kan libur sekolah, terus ada pergantian ketua Iya. BGN segala macem.
sekarang udah buka usaha yang lain gitu. Banting setir, Oh, banting dari- setir dari- Pak. Dari untungnya, dari Banting Emang, setir. emang itu usaha. Bukan dari ya? untungnya, banting setir. Maksudnya dia gak Udah mulai terancam nih gitu. Tapi lu tahu gak sih dapat berapa sih per hari? Katanya beneran insentif 6 juta tuh buat kayak yang masak-masak kayak gitu. Lu Iya. nanya gak ke temen lu? Enggak nanya detail, Tapi mungkin ya menguntungkan lah. Orang pada marah gitu kalau di stop gitu kan. Oh iya. Sampai yang kayak demo gitu ya. Anak-anak sekolah yang makan juga santai gitu. Ini mau di stop milik Yang dapur yang Milik makan. dapur yang demo. Iya, begitulah kondisi kita ya. Iya, Negara merdeka kita gak pada akhirnya? Iya, yang mau menurut lu? merdeka ini ya kita pasti bakal mengucapkan Merdeka. selamat ulang tahun Selamat untuk Merdeka. Indonesia. Iya pastilah. yang udah merdeka 81 bangsa yang tahun. besar. Dan masih panjang menurut gua perjuangannya. Negara-negara lain ratusan tahun membangun kondisi negaranya sampai hari ini, ya begitu juga Indonesia sih. Bener-bener. Ini terakhir nih Daging untuk nih, Bang, closing, daging. ada nggak omongan daging? Kadang kita tuh orang suka nitip isu sama kita maksudnya, bang bahas ini, bang bahas itu. Banyak yang kayak gitu ya? Ada aja sebenarnya, nggak banyak banget tapi ada aja. Ada. Gue cuman mau mengencourage mereka untuk juga belajar atau coba berani bikin konten juga, karena pada dasarnya kita semua punya kesempatan yang sama bikin konten at least. Emang ada yang nggak viral, ada yang viral. Nah, untuk mendingan lu minta tolongnya ke gue adalah, bang gue bikin konten ini, bantu share dong. Bang gue bikin konten ini, kita kolaborasi yuk. Daripada bang bikin konten ini bahas isu ini dong, bahas isu ini dong. Karena lu juga punya hak yang sama, Oke. gue juga punya hak sama untuk menyuarakan sesuatu hal yang menurut lu itu nggak baik atau nggak bagus. Jadi ayo teman-teman yang punya keresahan, Speak up. speak up konten juga, bahkan biar kita ramaikan sosial media itu sama isu-isu politik, sama isu-isu hal yang bisa dibahas lah. Harus punya keberanian juga. Bener. Ya walaupun gue sadar itu kan privilege sekarang ya bisa punya keberanian buat ngomong kayak gini ya. Cuman ya kita make a friends lah biar bisa sharing-sharing kayak gitu sih guys. Setuju. Jadi ayo bikin konten politik. Fatira, omongan daging. Ya, Udah. dari perkonten-kontenan sudah ada dari Katomi. Kalau gue sih pengennya ngasih tahu kalau di kemerdekaan kita yang ke-81 ini, kemerdekaan Indonesia itu kita harapan gue ya, ini terakhir harapan gue ke pemerintah juga bahwa harus lebih terbuka dari kritik-kritik masyarakat, dari argumen-argumen orang, karena kita tuh bangsa kita tuh sebenarnya lahirnya tuh dari narasi dan argumen juga, imagine community. Makanya ini daging banget nih. Makanya hari ini kalau dikritik itu didengerin, kalau dikritik tuh dianalisa dan bikin kebijakan-kebijakan yang memang berdampak ke rakyatnya. Ini udah 81 tahun loh. Masa masih gak mau dengerin apa kata rakyatnya? Kan kita demokrasi. Ini dia Fatira dan Tommy. Terima kasih ya. Dan ramah. Host magang. Terakhir jangan lupa follow sosial medianya. Oh, iya, boleh. Ya, di Ya, Tommy Bowo di Gini. Instagram dan di TikTok. Fatira SBL. Fatira SBL di Instagram dan saya Ramadan Fikri di Ramadan Instagram ada. Dan Oke. Sefruit Media. Jangan lupa ini Sefruit Sefruit Media Sefruit di Media. YouTube dan Instagram dan sosial media lainnya. Jangan lupa subscribe, like, follow juga, tonton terus Omon-Omon Tapi Daging. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.